Bismillahirrahmanirrahim. Ihtimalul Quran. Qala ta'ala ma farratna fil kitabi min syai'. Allah berfirman, tidaklah kami tinggalkan atau kami lewatkan di dalam Alkitab itu sesuatu atau sedikit pun. Wa qala wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'. Dan Allah juga berfirman, wa nazzalna, dan kami turunkan, 'alaika, kepadamu wahai Muhammad, Alkitab, Al-Qur'an, tibyanan likulli syai', yang merupakan penjelasan atas segala sesuatu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam satakunu fitanun. Qila wa mal makhraj minha? Qala kitabullah. Rasulullah SAW bersabda, suatu saat akan terjadi fitnah. Qila, maka ditanyakan, wa mal makhraju minha? Dan apa jalan keluar dari fitnah tersebut? Qala, Rasulullah bersabda, kitabullah. Fihi naba'u ma qablakum. Di dalamnya terdapat berita apa-apa yang terjadi sebelum kalian. Wa khabaru ma ba'dakum, dan berita-berita yang terjadi sesudah kalian. Wa hukmu ma bainakum, dan hukum atas apa-apa yang ada bersama kalian. Wa ani ibni Mas'ud, dan dari Ibnu Mas'ud qol, ia berkata, man aradal ilma fa'alaihi bil Qur'an. Barang siapa yang menginginkan ilmu, maka hendaklah dia mempelajari Al-Qur'an. Fa inna fihi khabarul awwalin wal akhirin. Karena sesungguhnya di dalam Al-Qur'an itu terdapat berita orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian. Iktana al-qurra'u bidabti lughatihi wa tahriri kalimatihi wa ma'rifati makhariji hurufihi wa adatiha wa adati kalimatihi wa ayatihi wa suwarihi wa ahzabihi wa ansafihi wa arba'ihi wa adati sajadatihi wa ta'limi inda kulli asyri ayatin ila ghairi dhalika min hasril kalimati al-mutasyabihati. Ahli qiraah memperhatikan ketepatan bahasanya dan penulisan kalimat-kalimatnya, kata-katanya, mengetahui makharijul huruf, mengetahui bilangan-bilangan hurufnya, dan bilangan kata-katanya, ayat-ayatnya, bilangan surat-suratnya, hizib-hizibnya, ansofnya, arba'nya, wa adati sajadatihi, dan bilangan ayat-ayat sajadahnya, wa ta'limi inda kulli asyri ayat, dan pelajaran di setiap 10 ayat, ila ghairi dzalika min hasril kalimat al-mutasyabihah, sampai kepada yang selain itu, yaitu batasan kalimat-kalimat yang mutasyabih, yang samar-samar atau yang menyerupai. Wal ayatil mutamasilah, dan ayat-ayat yang mirip, min ghairi ta'arrudin, tidak adanya pertentangan, lima'anihi, pada makna-maknanya, wala tadabburin lima auda Allah fihi, dan kalimat-kalimat yang mudah
tanpa perenungan yang mendalam sebagaimana telah disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tana an-nuhatu bil mu'rabi minhu wal mabni minal asma wal af'al. Ahli nahwu memperhatikan kata-kata yang mu'rab dan mabni, baik itu isim maupun fi'il, wal huruf al-amilah wa ghairih, dan juga huruf-huruf yang memiliki fungsi dan sebagainya. Wa awsa'u al-kalama fil asma'i wa tawabi'iha, dan mereka memperluas perbincangan di dalam isim-isim dan tawabiknya. Wa durubil af'al al-lazim wal muta'addi, dan bentuk-bentuk fi'il lazim dan muta'addi. Wa rusumi khattil kalimat, dan rasem khat, bentuk khat dari kata-kata Al-Quran. Wa jami'u ma yata'allaqu bi, dan segala yang berhubungan dengannya. Hatta anna ba'dahum a'rabu muskilihi, sehingga di antara mereka sebahagian mereka menguraikan, mengi'rabkan kata-kata yang muskil. Wa ba'duhum a'rabahu kullahu kalimatan, dan sebagian yang lain mengi'rabkannya, mengi'rab keseluruhannya demi kalimat, demi kata demi kata. Wa'tana al-mufassiruna bi alfazihi fawajadu minhu lafzan yadullu ala ma'nan wahid, dan mufassir memperhatikan lafaz-lafaznya. Fawajadu, maka mereka mendapati dari Alkitab itu lafzan, suatu lafaz, yadullu ala ma'nan wahid, yang menunjukkan kepada makna yang satu. Wa lafzan yadullu ala ma'nayain, dan lafaz yang menunjukkan dua makna. Wa lafzan yadullu ala aksar, dan juga satu lafaz yang menunjukkan makna lebih dari dua. Fa ajaru al-awwal ala hikamihi, maka mereka pertama-tama memperhatikan hikmah-hikmahnya, berlaku hikmah-hikmahnya, wa audahu makna al-khafi minhu, dan mereka menjelaskan makna yang tersembunyi daripadanya. Wa khadu fi tarjihi ahadi muhtamalati zil ma'nayaini wal ma'ani, dan mereka menetapkan untuk mentarjih atau memilih yang terkuat salah satu dari dua makna atau beberapa makna. Wa a'malu kulla minhum fikrahu, dan mereka lebih mengamalkan setiap dari mereka pemikirannya. Wa qala bima wasala ilaihi ijtihaduhu, dan mereka mengatakan dengan apa-apa yang telah tercapai dengan ijtihadnya. Wa tana al-usuliyun bima fihi minal adillati al-aqliyah, dan kaum usuliyun memperhatikan dari tentang dalil-dalil aqliyah, dalil-dalil aqli, wasyawahid al-asliyah, dan pendukung dasar-dasar, wan nazariyah, dan teori-teori. Mislu qaulihi ta'ala, sebagaimana firman Allah Ta'ala, kana fihima alihatun illallah la fasadata, sekiranya di dalam langit dan bumi itu ada Tuhan-Tuhan selain Allah, la fasadata, maka rusaklah langit dan bumi tersebut. Ila ghairi dzalika minal ayatil katsirah,
sampai kepada dan selainnya dari ayat-ayat yang Al-Quran yang cukup banyak. Fastambatu minhu adillatun ala wahdaniyatillah, maka mereka mengambil simpul dari ayat dari Alkitab tersebut, dari Al-Quran tersebut, dalil-dalil, argumen-argumen yang menunjukkan kepada keesaan Allah, wa wujudihi, dan wujudnya Allah, wa baqa'uhu, kekalnya Allah, wa qadamahu, dan qadimnya Allah, wa qudratuhu, kekuasaan Allah, wa ilmuhu, ilmunya Allah, wa tanzihuhu amma la yaliku bihi, dan bersihnya Allah dari segala hal yang tidak sesuai dengan keagungannya. Wa sammu hadzal ilma, dan mereka menamakan ilmu tersebut yaitu usuluddin, ilmu usuluddin. Wa kadzalika ihtamma al-usuliyun bitaqa'idil qawaid, dan para usuliyun memperhatikan untuk membuat kaidah-kaidah. Wa dhahara ilmu usulul fiqh, sehingga muncullah ilmu usul fiqh. Wastadallu alal ahkam asy-syar'iyyah, dan mereka berdalil kepada hukum-hukum syar'i. Wa arafa al-muslimuna bidzalika ilmul furu' wal fiqh, sehingga dengan begitu kaum muslimin mengenali ilmu furu', ilmu cabang, wal fiqh, dan fikih, bil idhafati ilan nazri ila ma fihi, dan menyandarkan kepada pandangan kepada minat tarikh wal qisas, kepada sejarah dan kisah-kisah, wal khutabi wal wa'zi, dan kepada khutbah dan pelajaran-pelajaran, mau'izah, wa ilmul faraid, dan ilmu faraid, wal mawaris, ilmu mawaris, wa ahkamul wasaya, dan hukum-hukum wasiat, wa ilmul mawaqit, dan ilmu tentang ketetapan waktu, wa ilmul ma'ani, dan ilmu tentang makna-makna, wal bayan wal badi', bayan dan badi' dalam ilmu balaghah. Wan nadru fi kitabillah ta'ala yura ihtiwa'uhu ala ulumin ukhra. Dan ada teori tentang kitab Allah Ta'ala yang berpendapat bahwa kitab Alkitab itu mengandung ilmu-ilmu yang lainnya. Minal ulumil awail, dari ilmu-ilmu yang awal, yaitu misalnya mislut tibbi, ilmu tentang pengobatan, wal jadal, ilmu tentang debat, wal hay'ah, ilmu tentang tata kelola, wal handasa, ilmu tentang kealaman, wal jabar, wal muqabalah, wan najamah. Wa amma ulumul Qur'an salasah, sedangkan ilmu Al-Quran intinya ada 3 masalah, yaitu tauhid, wa tazkir, wa ahkam. Fat tauhid, maka ilmu tauhid itu yadkhulu fihi ma'rifatul makhluqat wa ma'rifatul khaliq bi asma'ihi wa sifatihi wa af'alihi. Tauhid adalah di dalamnya terkandung ilmu tentang makhlukat, ilmu tentang makhluk-makhluknya Allah, ilmu tentang Khalik, pencipta, sang pencipta dengan nama-namanya, sifat-sifatnya, dan perbuatannya. Wa tazkir minhu al-wa'du wal-wa'id, dan peringatan terdiri dari al-wa'du wal-wa'id, janji dan ancaman, wal jannatu wan nar, surga dan neraka, wa tasfiyatu az-zahiru wal batin, dan pensucian yang lahir dan batin, wal ahkam minha at-takalif kullaha,
al-ahkam, yaitu yang pertama adalah at-takalif, beban hukum, wa tabyinul manafi', dan penjelasan tentang manafi', kemanfaatan, wal mudar, dan bahaya, wal amru wan nahyu wan nadbu, perintah, larangan, dan anjuran. Waqad qala al-Imam Al-Ghazali wa ghairuhu, dan telah berkata Imam Ghazali dan lainnya, ayatul ahkam khamsu mi'ati ayatin. Ayat-ayat hukum di dalam Al-Quran terdapat 500 ayat. Wa qala ba'duhum mi'atun wa khamsun, dan sebagian lain mengatakan 150 ayat. Wa qala Syekh Izzuddin bin Abdussalam fi kitabihi, di dalam kitabnya Al-Imam fi Adillatil Ahkam, pemimpin di dalam dalil-dalil hukum, mengatakan mu'zamu ay al-Quran la takhlu an ahkamin mustamilatin ala adabin hasanatin wa akhlaqin jamilatin. Sebagian besar ayat-ayat Al-Quran tidak meninggalkan, tidak sepi dari hukum-hukum yang mencakup atas adabin hasan, adab yang baik, wa akhlaqin jamilah, dan akhlak yang baik. Summa minal ayati ma sarraha fihi bil ahkam, kemudian di antara ayat-ayat ada yang menjelaskan, mensorehkan di dalamnya tentang hukum-hukum. Wa minha ma yu'khadhu bi tariqil istinbat, dan di antaranya ada yang diambil dengan jalan istinbat. Pembahasan berikutnya fadailul Qur'anil Karim, keutamaan Al-Qur'anul Karim. Sannafa ba'dul ulama fi fadailil Qur'anil Karim. Sebagian ulama menyusun kitab tentang fadailul Qur'anil Karim, keutamaan Al-Qur'anul Karim. Faminhum man i'tamada al-ahadis, di antara mereka ada yang menyandarkan kepada hadis-hadis sahih, seperti Imam Nawawi fi kitabihi Riyadhus Shalihin, seperti Imam Nawawi dalam kitabnya Riyadhus Shalihin. Wa minhum man dzakara kullama warada bima fi dzalika, dan di antara mereka ada yang menyebutkan segala yang ada di dalam hadis-hadis tentang hal tersebut pada al-ahaditsu ad-dhaifah wal maudu'ah, dapat pada hadis-hadis dhaif dan hadis-hadis maudhu'. Wa hujjatuhum fi dzalika targhibun nas bitilawah, dan mereka berhujjah tentang hal itu adalah untuk mendorong manusia agar gemar membaca Al-Quran. Waqad akhraja al-Hakim fil madkhal, dan Al-Hakim telah mentakhrij di dalam kitabnya Al-Madkhal bisanadi, dengan sanadnya, ila Abi Ammar Al-Marwazi, kepada Abu Ammar Al-Marwazi, annahu qila, bahwasanya dikatakan, li Abi Usamah Al-Jami', kepada Abi Usamah Al-Jami', min aina laka an Ikrimah an Ibni Abbas fi fadail Quran suratan wa laysa inda ashabi Ikrimah hadha. Dari mana kalian mendapatkan ini dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, tentang keutamaan Al-Quran, surat ini, surat itu, padahal di antara sahabat tidak mendapatkan hal itu dari Ikrimah. Faqala inni ra'aitun nas qad a'radu anil Quran. Maka dia menjawab,
Sungguhnya aku melihat manusia telah berpaling dari Al-Quran, washtaghalu bi fikhi Abi Hanifah, dan mereka sibuk dengan fikihnya Abu Hanifah, wang Maghazi Ibnu Ishaq, dan juga sibuk dengan pendapat Maghazi Ibnu Ishaq. Fa wada'tu hadzal hadis hisbatan, maka aku buat hadis ini dalam rangka untuk berusaha mengembalikan umat kepada Al-Quran. Warawa Ibnu Hibban fi muqaddimati tarikhid du'afa, dan Ibnu Hibban meriwayatkan di dalam muqaddimah tarikh ad-du'afa, tarikh hadis-hadis dhaif, an Ibni Mahdawi qala qultu li Maisarata ibni Abdi Rabbih min aina ji'ta bihadzal hadis. Dari Ibnu Mahdawi berkata, aku berkata kepada Maisarah ibnu Abdi Rabbi, min aina ji'ta bihadzal hadis, dari mana kamu membawa hadis-hadis ini? Man qara'a kaza falahu kaza, barang siapa yang membaca ini maka akan mendapatkan ini. Qala wada'tuha uraghibun nasa fiha, aku telah membuat hadis tersebut dalam rangka mendorong manusia untuk mencintai Al-Quran. Wa minas sahih fi fadail Quran, dan di antara hadis-hadis sahih tentang fadailul Quran, yang pertama an Abi Umamah, dari Abu Umamah radhiyallahu an qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendengar Rasulullah bersabda, Iqra'ul Qur'ana, bacalah Al-Quran, fa innahu, sesungguhnya ya'ti, akan datang, yaumal qiyamah, pada hari kiamat, syafi'an li ashabihi, akan datang pada hari kiamat Al-Quran itu memberi syafaat kepada pembacanya. Wa anin Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, dan dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu an, qal sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, Sam'an radhiyallahu an berkata, aku mendengar Rasulullah bersabda, yu'ta yaumal qiyamah bil Quran, akan didatangkan kepada hari kiamat Al-Quran, wa ahlihi, dan ahlul Quran, alladzina kanu ya'maluna bihi fid dunya taqtumu suratul Baqarati wa Ali Imrana tuhajani an sahibihima, akan didatangkan pada hari kiamat Al-Quran dan ahlul Quran, yaitu orang-orang yang mengamalkannya di dunia dengan membaca surat Al-Baqarah dan Al-Imran, dan mereka berhujjah dengan dua surat tersebut. Artinya dua surat tersebut berhujjah untuk orang yang membacanya. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu an, dan dari Utsman bin Affan radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu, sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yaqra'ul Qur'ana huwa mahirun bihi ma'as safaratil kiramil bararah.
Dari Aisyah radhiyallahu anha qalat, dia berkata, sesungguhnya Rasulullah bersabda, alladzi yaqra'ul Qur'an, orang-orang yang membaca Al-Qur'an wa huwa mahir, dan dia mahir di dalam membacanya, maka dia ma'as safaratil kiramil bararah, maka dia bersama malaikat safaratul kiramil bararah. Waladzi yaqra'ul Qur'ana, dan orang yang membaca Al-Qur'an tapi dia terbata-bata di dalam membacanya, wa huwa alaihi syaqqun, dan dia membacanya dengan berat, dengan susah, lahu ajrani, maka dia mendapatkan 2 pahala. Wan Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masalul mu'min alladzi yaqra'ul Qur'ana masalul utrujati rihiha tibun wa ta'muha tibun tayyibun wa ta'muha tayyibun. Permisalan orang mukmin yang membaca Al-Qur'an seperti buah utrujah yang aromanya wangi, rasanya juga enak. Wa masalul mu'min alladzi la yaqra'ul Qur'an kamasalit tamrah la rihalaha wa ta'muha khulwun. Dan perumpamaan orang mukmin yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah yang tidak ada aromanya, tidak ada baunya. Wa ta'muha khulwun, tapi rasanya manis. Wa masalul munafiqil ladzi yaqra'ul Qur'an mislur raihanah rihuha tayyibun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang munafik yang membaca Al-Qur'an adalah semisal wewangian yang aromanya wangi tetapi rasanya pahit. Wa masalul munafiq alladzi la yaqra'ul Qur'an kama salil khantalah laisa laha rihun wa ta'muha murrun. Perumpamaan orang-orang munafik yang tidak membaca Al-Qur'an seperti buah hanzalah, tidak berbau sekali tetapi rasanya pahit. Wa an Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yada'u bihi akharina. Dari Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu anna nabiyya, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, innallaha, sungguh Allah, yarfa'u bihadzal kitab, mengangkat dengan kitab ini, aqwaman, kaumnya, wa yada'u bihi akharun, dan meletakkan dengannya yang lainnya, kaum yang lainnya. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la hasada illa bisnataini. Rasulullah bersabda, tidak ada iri dan dengki kecuali, tidak ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Rajulun atahu Allahul Qur'ana fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar, yaitu seorang yang diberi oleh Allah Al-Qur'an, kemudian dia fahuwa yaqumu bihi, dan dia selalu menegakkan Al-Qur'an, bacaan Al-Qur'an sepanjang malam dan sepanjang hari. Wa rajulun atahu Allahu malan, dan seorang yang mendapatkan harta, fahuwa yunfikuhu ana al-laili wa ana an-nahar, dia berinfak dengannya di siang hari dan di malam hari. Wa anil Barra radhiyallahu anhu qala kana rajulun yaqra'u suratal kahfi wa indahu farasun marbutun
bishatonaini fataghashathu sahabatun faja'alat tadnu wa ja'ala farsuhu yunfiru minha falamma asbaha atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fadzakara lahu dzalika faqala tilkas sakinah tanazzalat lil Qur'an. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala Rasulullah SAW innal ladzi laisa fi jawfihi syai'un minal qur'ani kal baitil hasibi kal baitil kharibi. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam yuqalu li sahibil Qur'an iqra wartaki warattil kama kunta turattilu fid dunya fa inna manzilataka inda akhiri ayatin taqra. Al-khistu ala tilawatihi, dorongan untuk membaca Al-Quran. Insyaallah dilanjutkan pada kesempatan yang lainnya.